kalau nabimu masuk surga. Kalau ada, Tapi nanti saya mau alap sekarang. nanti aku jelaskan. Kamu nggak percaya, susah. Enggak, buktikan dulu kalau nabimu masuk surga. Kalau kau Soalnya tanya kamu sudah- Yesus Kristus, kotanya Yesus Kristus di mana? Di surga. Bukan cuma di surga, dia berkuasa di surga. Matius pasal 28. Jelas kan? Nah, kayak nabimu itu. Kelakuannya itu kayak gitu. Ditanya apa, jawab apa. Coba buat lagi. Saya bertanya boleh nggak? Apa yang kamu tanyakan? Yesus pernah begini nggak sama Maria? Alkitab mencatat di dalam dirinya tidak ada dosa. Yesus tidak pernah mengawini anak 6 tahun. Yesus tidak pernah, kamu dengar baik-baik. Yesus tidak pernah mengawini bibi kandungnya sendiri. Yesus tidak pernah mengawini anak mantunya sendiri. Yesus tidak pernah mengawini yang mana? Siapa lagi ya? Gak pernah. Makanya saya tanya gini. Kalau Yesus kan tidak pernah gitu-gitu. Makanya saya tanya kamu. Gini. Kan gak ada. Bahkan Yesus itu tidak pernah mengawini babunya sendiri. Yang melakukan semuanya itu hanya siapa coba? Saya tanya, yang mengawini bocah itu hanya siapa? Aku bertanya, kau belum jawab. Kan saya udah jawab. Yesus tidak pernah melakukan itu semua. Kenapa kamu? Aku bertanya, kau belum Kenapa jawab. kamu? Makanya saya udah jawab. Yesus gak pernah melakukan hal. Gini. Aku tanya. Dengar, aku kasih jawaban kamu yang buat kamu senang nih ya. Ya, kamu dengar baik-baik. Yesus ya, saya akan memberikan jawaban yang akan buat kamu merasa senang dan pasti akan rasa kamu terpukoi. Ya. Dengar ya. Yesus tidak pernah melakukan hal bejat yang kau lakukan itu. Seperti ngawinin bocah. Hal bejat lain, babu dikawinin. Hal bejat lain adalah dulu. Kalau Yesus tidak pernah melakukan hal bejat itu. Pertanyaanku, Yesus Iya, saya udah jawab. Maria. Yesus gak pernah melakukan hal bejat itu. Makanya saya tanya, nabimu pernah gak melakukan hal-hal bejat itu? Jawab loh pertanyaan saya. Ya kan, udah aku jawab. Hal bejat-bejat itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Makanya aku tanya, hal bejat itu pernah gak dilakukan sama nabimu? Kalau memang sampai pernah, aduh sungguh-sungguh memalukan teman. Serius, sungguh-sungguh memalukan kalau sampai Nabi melakukan hal-hal kayak gitu. Jawab loh, bodoh. Jawab dulu pertanyaan. Kamu kenapa ngomong? Saya tanya, apakah nabimu pernah melakukan hal bejat itu? Pernah nggak? Malu ya sampai kayak gitu ya? Mereka, kok hidung kau macam B2? Malu ya? Udah mengalihkan pembicaraan, malu ya? Malu apa dia tinggal sendiri? Kalau gua sih ogah ngikutin orang kayak gitu. Ya, kalau Yesus sampai melakukan hal itu, saya nggak akan pernah mau Yesus. Ya hanya orang-orang yang udah nggak pakai otak, ya, yang mau mengikuti orang-orang kayak gitu. Udah malu itu. Nah, makanya tobat ya, tobatlah kalian ini ya. Saya kan cuma tanya, nabimu pernah nggak lakukan hal-hal kayak gitu? Kasihan ya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya, teman-teman ya. Bantu share-share-nya teman-teman ya, biar akun saya ini kena pelanggaran terus, ini nggak jelas ini ya. Bang RK, Yesusmu suka nenyer Bang RK. Yang suka menyusui itu kan ketika ada permasalahan. Kamu pernah baca nggak ayat menyusui? Bang RK. Ya kamu pernah baca nggak ayat menyusui? Tuhan online kan gitu kan, lucu ada Tuhan. Aku tuh heran teman ya. Masa ya, aku heran banyak orang ya
Bocah 6 tahun itu Bukan cara salah nenek cara diturunin. bocah 6 tahun itu cara neneknya gimana? Nah, silakan turun. Jawab tuh pertanyaanku. Ya. Bocah 6 tahun itu cara neneknya gimana? Saya tuh bingung juga itu. Ya kalau masih ya udah masuk ya 14-15 tahun ya oke lah, it's okay lah ya. Ini 6 tahun ini gimana caranya, bos? Jelas makanya kamu nggak usah pancing-pancing saya. Kalau mau berdiskusi, berdiskusilah dengan baik. Yang ini lagi ada di pasar, berisik, turun. Turun. Rijal lagi. Setiap kali dia naik itu berisik kali. Udah gadget selanjutnya. Berisik. Saya nggak bisa kalau diskusi berisik-berisik ya. Halo, selamat pagi. Halo, Ibu Fadila. Halo, selamat pagi. Ya, silakan buka kameranya, Pak. Saya harap Bapak bisa diskusi dengan baik. Ya, Anda saling menghargai dalam berdiskusi, beretika. Biar penonton ini bisa dapat edukasi dengan baik. Ya. Tetapi kalau Bapak ya diskusi seperti teman-teman lain, ingat Pak ya, ketika kau menghina agama orang lain, orang kafir akan melakukan lebih dari itu, Pak. Itu ayat, Pak. Silakan, Pak. Apa mau didiskusikan? Berarti Anda sudah mengakui kalau Anda itu kafir? Enggak. Barusan Anda bilang itu. Oh, saya kafir, Pak. Bapak tahu kafir itu apa, Pak? Nah, sudah tahu kafir kok. Ya, Kafir itu apa, Pak? Coba dari agama Islam situ namanya kafir, Kaya, Bang. kafir itu artinya kaya firman. Masya Allah. Kafir itu artinya kaya akan firman. Masya Allah. Silakan, Pak. Ya, mau tanya ini soal kawin. Nabiku kawin berini sampai kawin katanya Anda anak umur 6 tahun. Sudah tahu anak umur berapa tahun yang dinikahi itu? Emang Umur berapa Bapak tahun? mengakui? Loh, bukan, saya mau tanya, apa betul itu yang dikawin anak umur 6 tahun? Emang tadi saya ada ngomong nabinya Bapak? Anda kan bilang barusan. Ya saya kan nggak ngomong, saya kan tanya apakah pernah Nabi Bapak mengawini anak 6 tahun? Loh, Anda yang bilang barusan. Ya saya nggak ngomong Nabi Anda. Inilah kebohongannya orang-orang agama sebelah. Semuanya bisa dibuat bohong seperti Anda. Itu ngomong ngawar ke sana ke sini, tidak ada jalurnya. Dan saya mau Jalurnya. tanya, kalau orang kawin Anda sampai kawin ada yang 21 kali misalnya, ada yang 19 kali orang kawin. Itu kan Kalau sah. Nabi Bapak berapa kali Orang kawin, Pak? Kalau Bukan, Nabi orang Bapak kawin berapa itu kali sah, kawin, enggak? Pak? Orang kawin itu sah apa enggak? Enggak, maka saya tanya, kalau Bapak kawin itu berapa kali, Pak? Nabinya Bapak? Saya mau tanya, orang kawin itu sah apa enggak? Jawab dong. Kawin dengan nikah kan beda kan, Pak? Ya sah. Yo wong goblok yo iki. Lah, jangan. Gini. Nih, tanya. Saya bilangin ya. Saya dengarin dulu aku ngomong. Jangan Lucu, Pak. ketawa. Silakan, Pak. Lucu, Pak. Silakan, Pak. Dengarin aku ngomong. Ah, dengar. Kawin itu kata orang Jawa. Ingat ini ya, perkataan orang Jawa. Ayo kawin, itu orang Jawa. Dan nikah itu perkataan orang bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Jawa mengartikan kawin dan nikah itu sama. Karena apa? Kawin bahasa Jawa. Kalau kita nikah bahas tentang. kita mengucapkan dengan kata-kata bahasa Indonesia. Oke. Jadi saya bilang nikah itu sah apa enggak? Loh, Sudah? jawab dong, nikah itu sah apa enggak? Ya, kalau menurut sudut pandang budaya ya sama. Tapi kalau menurut Sah sudut enggak? pandang bahasa itu berbeda. Loh, sah apa enggak? Sah apa enggak orang nikah itu? Esa apa? Hubungan esa dengan kawin apa? Bulat kan nggak bisa jawab ternyata. Kamu kalau hanya cuma konten-konten seperti Kan saya ini, lagi anak bayi saya lagi bisa. nunggu kamu untuk menjelaskan. Nanti kalau saya motong kamu marah-marah, kamu kesurupan. Enggak. Saya mau tanya, orang kawin atau nikah itu sah apa enggak?
Ya kalau orang nikah ya sah, Pak. Lah ya sudah, kenapa Ya, itu tetapi masalah? sah menurut hukum Nah, manusia saya tanya atau hukum sekarang, Tuhan, Pak? Tuhan kamu kapan dong? Sekarang gini, Pak, ya. Sah menurut Tuhan hukum kamu Tuhan atau kapan hukum dah? manusia, Pak? Tuhan kamu nikah apa enggak? Ya, masa Tuhan menikah, Pak? Sejak kapan Tuhan menikah lalu punya anak, Pak? Ada seks. Dikatakan ada seks kalau udah menikah. Nah, sekarang gini, Pak. Bapak perhatikan baik-baik, Pak, ya. Saya kasih data buat Bapak. Saya kasih data buat Bapak. Oke, data. Oke. Gini, Pak. Ya. Menurut Bapak, ya, tujuan Muhammad menikahi istrinya sampai 13 orang itu apa, Pak? Mungkin karena dia suka nikah, ngapain Anda membahas Nah, orang saya yang tanya nikah? tujuannya, Pak. Loh, kok kena Anda tanya tujuannya? Kenapa Anda tanya tujuannya? Ya, saya tanya tujuannya, motivasinya. Oh, kalau masalah itu tujuannya Rasulullah sendiri, Nabi sendiri, apa tujuannya kita tidak tahu. Yang penting kita meyakini bahwa itu sah nikahnya. Ngapain dipermasalahkan? Tujuannya apa, Pak? Loh, tujuannya Rasulullah sendiri yang tahu. Saya tidak tahu. Mau tahu nggak tujuannya apa, Pak? Ya tidak mau tahu kalau kamu yang nerangkan. Mau saya siapa. tunjukkan, Pak? Ngapain kamu Mau saya soal tunjukkan hukum, nggak kamu saja tujuannya? bukan orang Islam. Bapak mau tahu nggak? Saya tunjukkan tujuannya apa, Pak? Gini. Kalau yang Kalau menerangkan Bapak mau saya tunjukkan nih, Pak. Tujuannya nggak apa, perlu Pak? ditunjukkan sama kamu. Udah, Kamu saya bukan tunjukkan orang karena Islam, saya ngapain tanya, Pak. ditunjukkan? Bapak lihat baik-baik ya. Ini hadis Bukhari 4788, Pak. Ya. Aku pernah, ya, saya terjemahkan, Pak. Aku pernah memandang rendah para wanita yang telah menyerahkan diri kepada Rasulullah. Dan aku berkata, bisakah seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang pria? Namun ketika Allah berfirman, kamu wahai Muhammad dapat menunda giliran siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu. Ya, dan kamu boleh menerima siapapun di antara mereka yang kamu kehendaki. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu mengundang orang-orang gilirannya yang kamu sisihkan. Lalu turunlah ayat, kau boleh menggauli siapa yang hendak kau kurangi di antara para istri dan siapapun yang kau ingini. Ya, turunlah ayat itu, Pak. Lalu, Pak, lihat ini, Pak. Aku merasa, Pak, lihat ini, Pak, ya. Ya, ini. Ini, Pak. Aku merasa bahwa Tuhan bersegera memenuhi keinginan dan apa nih, Pak? Terus kan sudah tidak lihat. Hasratmu. Udah, Itu, Pak. udah, Ya. udah. Turunlah ayat itu. Jangan rokok, Pak. Matikan rokokmu, Pak. Matikan rokokmu. Inilah kelakuan mereka. Udah nggak sanggup diskusi, mainnya rokok. Hadisnya mana hadisnya? Hadisnya mana? Lah ini hadis yang kau tunjuk. Lalu turunlah itu, Pak. Lalu turunlah al-azab, Pak. Nih. Gini, saya terangkan ya. Boleh didengar aku ngomong. Aku dengar, silakan. Kalau kita membaca soal apa itu namanya itu teksnya atau bahasanya itu, anak kecil umur 2 tahun. Maaf. Kena pelanggaran, makanya jangan merokok. Kena pelanggaran, jangan merokok. Teman-teman dikencangkan tap kencang ya, di tap lapernya teman-teman ya. Aduh, saya kena pelanggaran terus. Nauzubillah benda ini orang-orangnya. Saya kena pelanggaran terus, nauzubillah betul ini. Lihat tadi di rokok tadi, saya sibuk data ya. Jadi hadis Bukhari 4788 itu teman-teman, itu berhubungan dengan Al-Azab 53. Jadi asbabnya itu teman-teman bisa cek di Bukhari 4788 nih teman-teman ya. Bisa cek di sini teman-teman. Sunnah.com Bukhari 4788. Ya, Bukhari 488 ini teman-teman, ini berhubungan dengan Al-Azab ya, surah Al-Azab ayat 51 ya, yang bilang kau boleh menggauli siapa yang hendak kau kena, yang itu di antara para istri gitu kan.
Nah, jadi Bukhari 4788 hubungan dengan Al-Ahzab 51 tadi. Gitu. Ada korelasinya teman-teman. Sebenarnya itu dari 3 tahun, 4 tahun lalu kita sudah bahas itu sih. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, anak kecil itu ya di bawah ya. Anak kecil itu ya di bawah ya, di bawah ya. Ya, itu Al-Ahzab itu. Aduh, Tuhan Yesus ya. Apa nih? Lo punya ilmu apa bahas Al-Quran? Ya naik. Naik aja, naik aja, naik aja. Ya, naik aja gak apa-apa. Nih. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi kakak. Ya, Kristen atau bukan Pak? Katolik. Oke, mau nyampein apa Pak? Kalau kakak agama mana? Nggak mau nyampein apa Pak? Langsung aja. Intinya saya Kristen, saya nggak mau bahas denominasi. Tidak mau nyampein apa-apa, cuman mau naik aja. Oke, terima kasih Bang ya. Tuhan memberkati ya. Iya kakak. Ya, saya nggak mau bahas denom. Ya, saya nggak mau bahas denom. Ya, kalau orang tanya saya Kristen ya. Ya, saya Kristen. Ya, terserah pandangan orang ke saya apa, terserah. Saya nggak peduli teman. Ya, memang banyak orang yang pandangan saya jelek ya. Ya, tapi satu hal teman-teman perlu tahu. Ya, teman-teman perlu tahu. Makanya saya bilang ya, gini teman-teman, bukan saya menginikan satu atau dua hal ya, tapi jujur ini saya omong terbuka teman-teman ya. Saya kuliah sampai S2 STT, saya disupport sama orang Protestan walaupun sekarang saya sudah Katolik, dan sampai sekarang pun ya yang support saya juga banyak ya. Tidak bisa dipungkirin banyak orang Protestan juga support saya meskipun saya Katolik. Coba kalian tanya, ya coba tanya di bawah satu-satu. Ya, kenapa saya bilang kalian tanya? Ya, mungkin saya satu-satunya orang Katolik yang banyak disupport sama orang Protestan, betul atau tidak? Ya, betul atau tidak? Ya, ya. Sekarang kalau mereka jahat dengan saya, kenapa mereka support saya dalam pelayanan saya? Ya. Kalau Katolik yang support saya itu ada contohnya Karyani, itu Katolik, itu support saya. Tapi memang banyak Protestan tidak. Kalau hanya satu orang yang bergandeng tangan untuk saya, kayak saya pelayanan offline saat ini teman-teman. Sekarang ini kan saya pelayanan offline. Saya bertemu orang sana sini. Ya. Sekarang kalau saya pelayanan sana sini, siapa yang support saya? Untuk sana sini, siapa yang support saya tanya. Siapa yang dukung saya? Semuanya kemana? Kan nggak ada semua teman, hilang semua. Ya, kita banggakan kita, oh gereja kita gini, gereja kita gini, tapi mana nggak ada. Kita lakukan pewartaan begini, semuanya pasti butuh mobilisasi dan lain-lain teman. Itu pasti teman. Ya, makanya kadang orang seperti ini saya juga kadang malas, makanya saya nggak mau bahas denom. Ya. Saya nggak mau bahas yang kalau tanya saya Kristen, udah saya Kristen udah. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya kalian mau nilai saya apapun, saya tidak peduli teman. I don't care. Ya, ya, saya tidak peduli. Itu saya. Ya. Nah ini kayak nih, Christian apologet nih. Ya. Nih, ini orang juga termasuk nih, Christian apologet ini. Ini termasuk orang yang suka debat dan dialog-dialog lintas denom, memperkeruh suasana. Ini orang termasuk, gak usah diikutin orang kayak gini teman-teman. Ya. Kamu debat sama Nandar aja belepotan. Kamu debat ini kayak gini, ini gak usah ikutin. Ini memperkeruh suasana, gak usah, tinggalkan teman-teman. Itu termasuk itu teman-teman. Ya. Jadi ini debat sama Nandar aja belepotan, tapi sibuk gitu. Ya, sok tahu itu yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Padahal kita teman, ini saya ngomong terbuka.
Kita berjuang di offline ini setengah mati, teman. Ini yang saya rasakan. Kita berjuang pelayanan di offline ini susah payah, teman. Kita bertemu satu, kita bertemu orang ini, kita bertemu orang itu, setengah mati, teman. Saya jalan kaki, teman. Saya kadang kalau nggak ada uang, teman, saya jalan kaki. Itu Tanjung Priok, saya jalan kaki sampai Sunter, teman. Serius. Kalau saya betul-betul minim anggaran, minim donasi dan lain-lain, minim itu dan lain-lain, uang dan lain, saya jalan kaki dari Tanjung Priok Bekasi, saya pakai jalan kaki, teman. Lalu saya naik bus lagi 24 itu, saya ke Pasar Senen, saya jalan kaki lagi ke situ, teman. Agak setengah mati. Ya, hanya untuk mendapatkan satu jiwa itu susah, teman. Ya, ucilim nih, kita mau kejar ucilim ini, teman. Susahnya minta ampun. Serius. Ya, serius. Ini saya ngomong terbuka. Berat, teman, jalan kaki, teman. Kita berjuang ini setengah mati. Saya ini kan bukan cuma di TikTok, teman. Saya ini di offline. Kita tangkap di TikTok, kita lari ke offline. Ajak mereka ketemu. Semuanya itu mobilisasi semua, teman-teman. Makanya, ya kalau mobilisasi semua seperti itu, teman-teman, mobilisasi semua seperti itu bukan biaya sedikit, biaya besar. Sekarang saya lihat ini, saya harus nginap di penginapan seperti ini. Ya, kadang orang banyak dukung kita. Ini saya cukup kecewa juga. Ini saya omong terbuka ke teman-teman. Ada orang teman-teman seiman kita juga. Ya, kadang dukung kita, tetapi ada udang di balik batu. Saya tinggalkan, teman. Mau satu gereja, mau apapun, saya tinggalkan, teman-teman. Saya nggak peduli, teman. Ya, lebih baik saya bilang kalian kasih saya 1.000 rupiah daripada kalian kasih saya puluhan juta, tetapi ada udang di balik batu. Minta maaf, saya tinggalkan, teman. Itu saya. Itu saya, teman. Ya, kalian mau kasih saya puluhan juta, tapi ada U di balik B, saya tidak mau, teman-teman. Saya lebih pilih kalian kasih saya 1.000 perak daripada kalian harus kasih saya puluhan juta, tetapi ada U di balik B. Saya ini bukan gila-gila uang. Ya, bahkan saya diajak ke luar negeri aja saya tolak, teman. Itu saya, teman. Hanya untuk jalan-jalan dan lain, saya tolak, teman. Karena saya nggak gila-gila yang kayak gitu, teman. Saya fokus dengan pelayanan saya, itu saya. Ya, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, ya, saya harap teman-teman bisa mengerti, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang betul-betul yang support saya, betul-betul tanpa memandang saya ini, ya, tanpa memandang bahwa saya ini seorang Katolik, tetapi teman-teman selalu support saya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Benar gak? Saya satu-satunya Katolik yang disupport paling di sini. Itu kenyataan, teman. Ya, itu kenyataan. Sekarang kalau kamu bilang, RK, nggak boleh kau bergabung dengan Protestan dan lain-lain. Maka saya omong terbuka nih, jangan marah ya. Kamu jangan bergabung dengan Protestan dan lain-lain. Memangnya kamu support saya nggak? Pelayanan saya kalian support nggak? Kagak. Kagak, teman. Iya. Kalau memang teman-teman mau support saya, gimana ya? Support ya support saja, gitu kan. Ya, tujuan kita semua untuk memberitakan Injil dan lainnya, tujuan kita semua. Ya. RK Michael Siktus, kalau melarat gak usah kayak gitu ya. Gak usah. Iya, saya melarat. Lihat. Ya, nih. Teman-teman, ini nomor rekening saya, teman-teman. Langsung aja, teman-teman. Ini. Iya, ini. Di ini aja, teman-teman. Di screenshot aja, teman-teman. Ini rekening saya, teman-teman. Ya, dibantu aja kalau teman-teman mau bantu nih. Semakin kau gituin saya, semakin saya pancing-pancing buat kau emosi nih. Di screenshot saja, teman. Di screenshot aja, teman-teman ya. Di screenshot aja, teman-teman ya. Semakin kau gituin saya, semakin saya buat kau panas. Di screenshot aja, teman-teman ya. Gak kelihatan, Bang RK. Oh, gak kelihatan ya. Sabar. Nih, di screenshot aja, teman-teman ya. Di screenshot aja, teman-teman ya. Ya, semuanya memang ketutup ya. Ketutup apa ya? Oke. Ya, udah kelihatan belum, teman-teman? Ya, di screenshot aja, teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak mau dukung saya, ini teman-teman, yang dukung saya ini teman-teman, si Hombing.
apalagi ya? Si Hombi, pokoknya ada-ada aja ya. Jadi makanya saya bilang kita ini debat antara denom seperti ini teman. Ya, kita ini debat antara denom seperti ini teman. Ada dampaknya enggak? Dampaknya ada. Kami yang berjuang di TikTok tiap hari berteriak-teriak ini rasa kayak hambar. Kami cari satu jiwa ucilm itu agak setengah mati. Ya biarkan kita 40%, 50% dulu. Atau kalau mau berdialog secara itu, kita secara empat mata saja. Lewat WA, lewat telepon. Ya kita tertutup, interan kita tertutup, kita diskusi. Itu lebih baik. Karena apa? Dampaknya apa teman? Dampaknya ini kami yang berjuang yang kayak, ada nih saya kasih logika ya teman-teman, ada satu masukan ya teman-teman. Ya, kemarin ada yang mau masuk Kristen dari Uclim, saya bertemu dengan mereka. Namanya Mikael, nama saya Mikael. Uclim teman-teman, mau masuk Kristen. Tetapi kenapa? Dia nggak jadi mau masuk Kristen gara-gara apa? Melihat perdebatan sesama kita di sini. Saya langsung bilang, aduh ya Tuhan, perjuangan kami ini setengah mati loh. Perjuangan kami ini berat loh teman-teman. Iya namanya Mikael, ya nama saya Mikael ya teman-temannya. Di screenshot-nya nama saya Mikael. Perjuangan saya ini kami setengah mati loh. Apalagi saya ini betul-betul secara offline. Bertemu sana, bertemu ini, bertemu itu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Bertemu ini, bertemu terima kasih teman-teman. Saya lebih senang, lebih support 1000, 2000 teman-teman kasih saya. Lebih baik 1000, 2000 kalian kasih saya daripada kalian kasih saya puluhan juta. Maaf, kalau ada yang mau tersinggung silakan. Saya tidak peduli. Itu saya. Saya tidak peduli teman. Saya tidak peduli. Lebih baik kalian kasih saya 1000, 2000 daripada kalian kasih saya 10 juta, 20. Tetapi ada sesuatu di balik itu. Minta maaf. Tidak akan saya respect yang kayak begitu. Itu saya teman. Keras RK, keras. Saya orangnya termasuk keras teman. Saya nggak gila-gila uang. Tapi kalau saya butuh, saya minta sekarang. Saya minta, saya butuh. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Saya butuh, teman-teman tergerak hati mau dukung saya, dukung. Ya, dukung aja gak apa-apa. Jangan udah gak dukung, ngaturnya paling banyak. Udah nggak dukung, ngaturnya paling banyak. Nauzubillah itu teman. Ya, nauzubillah. Aquarius silakan naik. Iya match itu PKPK. Ya udah, oke, siap. Besok ya, terserah. jam 9. Oke, jam 9 pagi. Belajar dulu, Gak Bang apa-apa lah. Saya ikutin dulu. Silakan. Ya. Ya udahlah. Kalau Belajar memang dulu. kamu mau turun ya silakan. Saya nggak paksa kamu. Yang Jadi penting nggak ada udah mendukung. janji. Hah? Siap. Yuk, besok jam 9. Oke, besok jam 9 pagi turunlah. Oke, siap. Aduh, siap-siap. Ya, oke, jam 9 pagi ya. 2K orang ya. Kita lihat kehebatan dari orang dari Ustaz. Ya, berarti besok saya harus check in lagi nih di hotel nih, teman. Ya, saya harus check in lagi di hotel dan memang berarti malam saya ada kegiatan. Minggu ini saya ada bertemu dengan beberapa murtadin yang mau murtad juga ya. Jadi kegiatan saya cukup padat ketika di daerah Jawa ini ya. Oke teman-teman, kita naikin saja yang longor-longornya ke atas ya. Karena seorang Gus ya masih persiapkan data-datanya dulu. Seorang Gus masih mempersiapkan data-data untuk lawan RK. Jadi nggak langsung berani terjun. Saya memaklumi itu teman-teman ya, saya memaklumi itu. Jadi memang dia masih mempersiapkan data karena memang data ini cukup keras ya. Jadi ya kalau dia mau mempersiapkan data silakan dan waktu dia itu hak dia ya. Biar diskusinya lebih menarik, biarkan dia persiapkan data ya. Silakan untuk Toba ya, silakan. Loh, Le. Ya, halo. Nah, tadi si Adam itu
dia udah nantang si CP nanti malam. Jadi dia mau ngeles itu, makanya ngajak live itu malam. Ah, gitu. Saya nggak tahu, Bang. Ya, Iya. di sini urusan mungkin urusan Makanya saya aku dengan live bilang, saya, Bang. aku kan udah aku ketik tadi, jangan mau, dia udah nantang si CP, dia mau ngeles. Dia Jangan nantengin menghindar- CP, udah dengan CP aja gak apa-apa. Saya kan besok. Iya, makanya dia kan rencananya kan dia ngajak live kan malam. Jadi mau Saya menghindar malam itu. nggak bisa. Saya malam nggak bisa. Untung Oke, live thank nggak you, Bang, mau ya. menerima. Thank you, Oke, Bang, ya. Le. Ya, Oke, Le. mau lihat ya. Mau lihat ya. Besok pagi dengan saya. Oke, teman-teman. Kita baru saja mulai live nih ya. Ayo kita gas, silakan. Bagi yang merasa agamanya jam 9 pagi ya. Ya, jam 9 pagi besok ya HWIB ya. Berarti besok saya harus tambah lagi check in lagi nih. Saya harus perpanjang nih kayaknya nih. Oke, kita gas teman-teman ya. Kita gas teman-teman. Bantu tap layarnya, bantu share-nya, mawar-mawarnya biar gak rungkat ya teman-teman ya. Saya persilakan. Saya nggak peduli dia mau dengan siapa, yang penting dia janji dengan saya, udah selesai. Ya, yang penting dia janji dengan saya untuk berdiskusi dengan saya. Saya orang yang fair kok. Ya. Opnam 3 hari dulu. Oh, gitu ya, Frater ya. Harus opnam 3 Saya hari memang dulu. akhir-akhir ini memang lebih sibuk untuk sendiri dulu, Frater ya. Lebih sibuk sendiri karena memang nggak mau apa-apa, nggak apa-apa. main dulu algoritma saya. Soalnya algoritma saya betul-betul rusak kena pelanggaran ulang-ulang gitu. Ya nggak apa-apa, Bang Erka, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau kasih turun juga nggak apa-apa. Oke ya, biar saya fokus dulu algoritmanya ya, Frater ya. Oke, thank you, Terima Bang kasih. Erka. Thank you. Terima kasih. Ya, saya beritahu ini akun second ya. Ya, oke, siap. Nah, saya lagi fokus algoritma saya agak sedikit rusak ya teman-teman karena setiap hari kena pelanggaran. Setiap hari jadi kena pelanggaran seminggu. Waduh, nggak enak banget ya. Ya, kena seminggu ini nggak ada orang ya. Jadi memang udahlah. Mana si Yonatan Nandar udah? Saya ada dua akun saya sekaligus itu kena pelanggaran. Ya, kena pelanggaran. Ya, Nandar lah udah lah, nggak ada lagi nih. Coba silakan naik. Ya. Mana nih hotel baru? Halo, Kristen atau bukan? Salve Bang RK, selamat Oke, pagi. Ya, selamat Pak. Gimana mau nyampein apa, Bang? Ini dengan Bang Falsis Bang RK yang pernah mualaf itu lalu kembali ke agama Katolik. Cuman akun besar saya itu kemarin saya live itu selalu dirungkatin terus Bang RK. Gara-gara keluar. Jadi saya izin naik di Bang RK ini akun kedua saya Bang RK. Kalau boleh ini. Oke, thank you Bang ya, Nanti kabar-kabar saja Bang ya. Terima kasih banyak ya. Oke, siap. Teman-teman untuk yang Kristen tahan dulu, biarkan saya fokus dengan yang muslim-muslim ya teman-teman ya. Biarkan saya fokus dengan muslim-muslim. Yang Kristen saya mohon tahan dulu di bawah, biarkan saya gas dulu dengan yang muslim-muslim ya. Biar saya fokus nih teman-teman ya. Silakan. Nandar lawan Bang. Aduh, si Nandar ini nggak mau lawan Nandar ini juga ada longor-longornya ini. Halo, Kristen atau bukan Bang? Islam. Silakan buka kameranya. Saya harap Anda bisa enak ya. Salve, salam. Ya, silakan. Buka kameranya Pak, biar kita diskusinya enak Pak. Algoritma saya rusak teman-teman, kena pelanggaran terus. Ya, kenapa kamu masih Islam, Bang? Siapa? Kenapa kamu masih Islam? Oh, kalau sampean apa? Kristen, aku Kristen. Kenapa sampai sekarang sampean Kristen juga? Karena di dalam Kristus ada kebenaran dan ada keselamatan. Sama, emangnya di Islam ada kebenaran? Iyalah. Kebenaran Setiap apa? Kebenaran setiap apa yang agama. dijamin? Kebenaran apa? Ketika kamu menjadi Islam itu apa kebenarannya? Setiap agama mempunyai kebenaran masing-masing. Setiap Agama agama apapun memiliki saja. kebenaran masing-masing. Agama Jadi apa saja. agama apa saja. Kalau Jadi menurut sekarang kamu sampean masuk tidak Kristen punya aja. kebenaran, berarti sampean tidak beragama. Berarti sekarang boleh kamu masuk Kristen karena di Kristen juga ada kebenaran kan katamu? Enggak, kan sama, Ya. kan saya punya kebenaran, Anda punya kebenaran Oke. juga. Kebenaran apa yang ada di dalam Islam?
Banyak sekali. Satu aja kebenaran dalam Islam. Adanya alam semesta ini. Kristen pun bicara gitu, adanya alam semesta. Anak TK pun tahu. Enggak, anak saya enggak tahu, anak TK belum Pak, tahu. dengar baik-baik, Bang. Belum Anak TK pun diajarin tahu. TK, belum diajarin TK. TK mana dulu kamu? Loh, sampai TK mana Kalau dulu TK yang yang gak bisa? berkualitas, kau dengar baik-baik. Kalau kamu dimasukin ke TK yang gak berkualitas, gak diajarin itu. Tapi kalau kau masuk Tidak ke TK yang ada. berkualitas kayak TK-TK Kristen, sudah diajarkan Tidak itu. ada TK yang tidak berkualitas. Oke, Setiap sekarang. sekolah manapun itu berkualitas. Oke, sekarang kebenaran Islam, kau berbicara tentang alam semesta ini. Ya. Kamu tahu dari mana alam semesta ini diciptakan sama Allah? Kenapa? Kamu tahu dari Al-Quran kan bahwa alam semesta ini diciptakan sama Allah? Tahu dari tauhid, bukan dari Al-Quran. Tahu dari tauhid. Di Al-Quran ada tauhid gak? Kata tauhid Belum gak? pernah. Nggak ada surat at-tauhid. Longor. Loh, makanya Makanya saya bilang kamu jangan bicara Al-Quran. Lu gendeng lu. Ya kamu gendeng. Kalau belum tahu Al-Quran jangan bilang tauhid. Gini. Kamu Apanya yang berbicara gini? tentang sebuah kebenaran. Saya pelan-pelan ya, biar kamu mengerti karena memang kamu SDM agak sedikit rendah ya. Iya, sama. Iya, dia bilang dia SDM rendah, dia mengakui itu. Kamu dengar Sama-sama baik-baik. rendah ini. Kamu dengar Tempat yang baik-baik. tidak Ya. berkualitas ya seperti ini. Berarti tanpa Islam orang tidak masuk surga. Tidak masuk surga jelas, apalagi Kristen. Oke. Berarti Adam itu tidak masuk surga, Nabi Musa tidak masuk surga karena Nabi Musa kan bukan Islam. Kalau di sini Kasihan ada nabi-nabi meninggal. terdahulu itu yang masuk jelas neraka itu semua. Adam Musa siapa? Tetangga saya Nabi-nabi ada. dahulu itu, Bang, abang dengar baik-baik. Nabi-nabi terdahulu Sambian itu, kenal dengan Adam nggak? Adam itu kan nggak pernah masuk Islam. Kapan Adam Islam? Kata siapa? Sambian kenal nggak Kapan sama Adam? Nabi Musa itu Islam? Jadi kalau Oh, Nabi iya. Musa nggak Islam, berarti Nabi Musa nggak masuk surga. Kata siapa? Apa Kata gunanya siapa? kau beriman kepada nabi-nabi, tapi kau menjudge bahwa nabi-nabi terdahulu itu masuk neraka semua? Karena nabi-nabi terdahulu gak beragama Yang bilang Islam, itu nabi-nabi itu sambian. masuk neraka gitu. Yang bilang masuk neraka Sambian, saya nggak bilang kok. Saya Kan kan kamu belum bilang tanpa Islam orang akan masuk neraka, betul? Terus Sekarang kamu bisa buktikan nggak? Makasih Kak Yani. Kamu bisa buktikan nggak kalau ya Nabi Musa itu Islam? kalau saya belum pernah sejarahnya Nabi Musa. Terus kamu tahu dari mana Nabi Musa Islam? Sambian ketemu di mana sama Musa? Ayo, ketemu di mana? Saya tahu Nabi Jangan Musa cuma beragama hanya sejarah dan Islam. prasangka, bos. Dengar baik-baik. Oh, Dengar baik-baik, jangan hanya menduga dan udah prasangka. bicara dulu. Kamu tidak tahu dengan Musa. Saya tahu Nabi tentang Musa Nabi Sambian Musa tidak sudah tahu bicaranya. seperti itu. Sambian karpe dewe, Sambian belum Biarkan, kenal. biarkan dulu. Tahu diri. Kau tahu Musa bukan Islam. Jangan bilang seperti itu. Kalau Sambian Sudah? tidak hidup pada masa Musa. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Jadi Ya. kamu bilang Nabi Musa itu, saya bilang Nabi Musa bukan Islam. Karena Nabi Musa itu yang menuliskan Kata kitab siapa? Taurat. Nabi Musa itu diturunkan Taurat dan hukum-hukum. Taurat itu memberikan informasi kalau Nabi Musa itu bukan Islam. Kalau Nabi Musa Yang itu tidak menurunkan pernah siapa? mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Nabi Yang menurunkan Muhammad Taurat itu siapa? Longor, jangan potong Longor. Ya. Karena di dalam Taurat ya Musa tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat karena Nabi Muhammad belum ada zaman Musa. Makanya Musa tidak pernah ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya bisa bilang Musa bukanlah Islam. Betul, Itu sepakat. tidak sepakat karena Sambian tidak membaca secara detail. Turun. Bodat.
Kenapa ya ada orang yang bodoh-bodoh kayak gini ya? Kesal kali saya mau orang bodoh-bodoh kayak gini. Aduh Tuhan ampun Deo. Asli, itu botol yang sungguh itu. Halo KDT, Kristen atau bukan? Islam Bang RK. Silakan buka kameranya. Saya harap kamu pintar, lebih pintar dari temanmu yang tadi ya. Ya. Silakan. Buka kameranya, silakan. Kapan jadi mualaf Bang? Tidak akan pernah, Bang. Tidak akan pernah saya masuk Islam, Bang. Sampai kapanpun kamu bilang, RK kapan kamu jadi Islam, tidak akan pernah. Karena apa? Kamu dengar baik-baik. Karena apa? Menyesal. Tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Yesus Kristus sudah menjamin kami untuk keselamatan di surga. Sekarang saya masuk Islam, adakah saya mendapatkan jaminan keselamatan di surga? Yesus menjamin untuk masuk surga. Yes. Dengan cara Yesus apa itu menjamin Yesus menjamin Anda? Yesus menjamin kebangkitan akan kematian itu. Ketika kau mengalami kematian, kau akan mengalami kebangkitan. Karena dia mengalami kematian dan dia mengalami kebangkitan. Makanya saya tahu dia bisa menjamin itu. Sekarang, ketika saya masuk Islam, coba kameramu dibuka dulu. Coba kamu buka dulu kameranya. Kita dialog baik-baik coba. Kamu buka dulu kameramu, Bang. Biar kita dialog. Saya nggak akan jatuhkan kamu. Kita Cara diskusi Yesus baik-baik. untuk menyelamatkan Anda dengan cara apa? Ya udah, coba kamu buka kameramu dulu. Kamu buka kameramu dulu, baru kita diskusi baik-baik. Coba. Jawab Coba. itu dulu. Buka kameramu baru saya jawab. Di tempat manakah Nah Yesus ini disalib? teman-teman ya. Cara buka kamera saja tidak tahu bagaimana cara masuk surga. Cara dia buka kamera saja tidak tahu, bagaimana dia tahu cara masuk surga. Mereka ini bingung teman-teman. Untuk buka kamera saja tidak tahu. Bagaimana cara dia membuka tingkap-tingkap langit itu? Aduh Tuhan Yesus, ampun Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, saya ini. Halo, selamat malam DJ. Selamat pagi DJ, Kristen atau bukan? Gelap kalian. Oke, Kristen atau bukan? Bukan Bang Eka. Oke. Sekarang Bang, apa pertanyaanmu kepada saya? Iya, saya cuman mau bertanya Bang Eka, karena saya mau debat, nggak punya ilmu, cuman mau bertanya aja, nggak apa-apa kan? Boleh. Kamu jujur, silakan. Yang bentar Bang Eka, biar nggak kena rokok. Oke, kamu bagus. Kamu betul-betul ini, saya suka dengan kamu. Silakan, tanyalah. Ini Bang Eka, apakah benar Yesus itu disalib? Gini ya, Dek ya. Alkitab ini berbicara tentang sebuah fakta. Kalau kamu tidak percaya Alkitab, kamu tutup Alkitab, kamu tutup Al-Quran, lalu kita buka fakta sejarah. Fakta sejarah menyatakan Yesus Kristus itu disalibkan, bukan diserupakan. Jadi kalau ada kitab yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan, tidak sesuai dengan fakta sejarah, berarti kitab itu ngarang. Karena Allah menunjukkan segala sesuatu tentang wahyunya lewat alam semesta dan lewat sejarah hidup manusia. Sejarah hidup manusia itu juga termasuk ilham atau wahyu dari Allah yang harus manusia respon. Makanya sejarah itu termasuk fakta yang bisa kita buktikan. Ya, jadi sebelum ada Yesus disalibkan itu, terjadi pemeriksaan selama 6 kali.
pemeriksaan di muka Hanas, pemeriksaan di muka Kayafas, pemeriksaan di muka imam kepala, pemeriksaan di hadapan Pilatus, gubernur Yudea pada saat itu, prokurator pada saat itu. Dan sejarah mencatat Yesus Kristus disalibkan pada masa pemerintahan atau prokurator yang namanya Pontius Pilatus. Disalibkan, wafat dan dimakamkan. Turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit pada hari ketiga. Jadi syahadat yang kami ucapkan itu semua fakta sejarah. Ya, jadi kalau kitabmu mengatakan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan, tetapi tidak bisa dibuktikan siapa yang diserupakan, kamu harus pertanyakan kitab kamu itu. Kamu pertanyakan kitab kamu. Kalau kitab kamu tidak sanggup membuktikan, tidak bisa selaras atau korelasi dengan fakta sejarah, pertanyakan kitab kamu. Kitab saya ini dari Allah atau tidak? Masa Allah bertentangan dengan sejarah yang dia buat? Coba kamu logika. Allah menciptakan sejarah hidup manusia. Sejarah hidup manusia ini kalian bilang ditakdirkan. Tetapi kitabnya tidak sejalan dengan takdir yang sudah Allah buat dalam sejarah hidup manusia. Ya, ngerti nggak? Ya, ketika kitab kamu menurunkan wahyu bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi di sisi lain Allah juga menurunkan sejarah hidup manusia untuk manusia itu merenungi. Tetapi sejarah hidup manusia tidak sejalan dengan wahyu sejarah hidup manusia yang ditetapkan sama Allah. Ya. Tidak sejalan dengan wahyu yang ditetapkan sama Allah. Makanya saya bilang, Allah kamu ini Allah yang mana? Bukankah dia yang menetapkan jalannya sejarah? Tetapi dia pula yang menetapkan untuk wahyu yang berbeda dengan sejarah yang dia buat. Masuk logika? Masuk Bang, masuk. Ya, jadi untuk apa lagi kau bertahan di agamamu? Kalau agamamu, kitabmu tidak sesuai dengan sejarah. Itu namanya logical fallacy. Apakah Allah itu logical fallacy? Dia menetapkan sejarah yang tidak sesuai dengan wahyu yang dia turunkan. Keluar dari agamamu kalau agamamu tidak sejalan dengan fakta sejarah. Itu DJ ya. Tangkap? Ya. Saya kasih sebuah pandangan yang masuk akal kepada kalian nih. Makanya sabda Allah yang berdaya guna, ya, sabda Allah yang berdaya guna itu, ya. Allah menurunkan wahyu. Jadi dalam sebuah buku yang namanya buku Allah Menggugat ya. Ya, saya membaca dari sebuah buku. Allah menurunkan wahyu itu ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu adalah alam semesta dan ciptaannya. Wahyu umum itu berbicara tentang jalannya sejarah yang selalu diawasi oleh Allah. Alur waktu yang selalu diawasi oleh Allah. Wahyu khusus adalah sabda Allah, kitab yang kita pegang, informasi Yesus Kristus, dan lain-lain. Sekarang dia menurunkan wahyu umum, lalu tidak sejalan dengan wahyu khusus. Allah kamu logical fallacy. Iya, logical fallacy Allah. Nangkap ya, saya harap kamu mengerti. Ya, saya kasih pandangan yang benar nih kepada kalian nih. Ini isi semua nih dalam permenungan semua, makanya saya jawabnya seperti ini. Silakan. Yang ini lagi nih pasien akut nih. Buka kamera, aduh, akut nih ini kayaknya. Turun. Akut nih pasien ini kayaknya. Turun. Ya. Iya, itu akut banget itu teman. Dia berkali-kali naik ke tempat saya juga, akut banget saya bilang. Udah akut plus kronis. Halo, Anugerah Kristen atau bukan? Muslim Bang.
Silakan, bisa buka kamera? Wah, belum bisa nih Bang kayaknya. Oh, ya, maaf ya Bang ya, maaf ya, aduh. Saya harap ini kalau nggak ada nandar ini udah nih, nggak ada orang nih yang naik. Kamu renungkan ya teman-teman di bawah ya. Saya harap kalian itu bertobat cepat ya. Halo Muklis. Halo Bang. Silakan buka kameranya Muklis. Siap. Saya lagi, silakan. Ya. Aduh. Ya. Pasang badan buka baju. Gerah Bang, gerah. Ya silakan. Apa pertanyaan? Saya mau nanya. Di dalam Alkitab adakah tertulis di situ tanggal 25 Desember hari Natal dan juga pada hari Minggu itu tempat beribadah umat Kristen? Udah, itu aja. Ya. Oke, ya. Jadi kalau berbicara tentang hari Natal di dalam Alkitab, kekristenan itu ada 3 hal, ya, sebagai fondasi utamanya, atau 3 tungku sebagai fondasi utamanya: Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja. Ya. Enggak, kalau tidak ada, ya saya tahu, jangan potong. Saya tahu. Kenapa kamu emosi? Ada nggak di Alkitab? Ya kamu kenapa emosi? Tenang dulu. Nada saya ya tenang dulu, kenapa emosi? Enggak emosi, nada saya kayak gini. Apa terlalu dekat gitu? Ya udah, jangan potong omongan saya. Dengar dulu. Ya, ada 3 hal: Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja. Itu keimanan yang mutlak. Ya, saya berani ngomong, tanpa Alkitab kekristenan masih ada atau tidak? Masih ada. Ya, jadi kalau kau tanya di Alkitab, ya, saya jawab di Alkitab tidak tertulis 25 Desember. Ya, sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Tetapi kita tahu dari mana? 3 tungku tadi, tradisi suci. Kan saya sudah jelaskan. Di dalam tradisi suci, ya, pandangan, ya, ajaran dari bapak-bapak gereja, 25 Desember ditetapkan sebagai Natal. Artinya, 25 Desember juga kita bisa melihat perayaan, ya, di dalam 2 Makabe, kitab 2 Makabe. Ya, namanya perayaan Hanukkah. Ya, tanggal 25. Ya, di mana hari raya Hanukkah itu, di mana mereka memperingati terang yang datang dalam kegelapan. Ya, dirayakan pada 25 Desember, dan tradisi dari abad pertama, kedua, dan ketiga sampai sekarang ini dirayakan tanggal 25 Desember. That's the point yang pertama. Kedua, ya, kita berbicara tentang apa? Hari Minggu. Ya, apakah hari Minggu ada tertulis dalam Alkitab untuk melakukan ibadah? Ibadah kita itu dalam roh dan kebenaran orang Kristen. Kapanpun dan dimanapun kita bisa beribadah sesuai waktu, kapanpun kita bisa beribadah. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tetapi apakah ada tertulis di dalam Alkitab tentang hari Minggu? Ada. Di dalam Kisah Para Rasul mengatakan, tadi ada hari pertama minggu itu, di mana para rasul melakukan memecah-mecahkan roti. Mereka melakukan ekaristi dan memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Lalu kenapa hari Minggu harus beribadah? Karena kita mengenang hari kemenangan di mana Yesus Kristus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit, sehingga kita bilang merayakan kemenangan. Ya, paham sampai di sini? Ya, berarti tidak ada di Alkitab kan? Ada kan, saya bilang. Iya, pada tanggal 25 sama fokus keimanan kekristenan itu kan berbicara tentang 3 tungku. Kalau tidak ada Alkitab berarti ada dalam tradisi. Tapi kan tidak ada. Sekarang saya tanya kamu. Ini sama hal seperti saya tanya kepada kamu nih. Ya. Kamu percaya kepada tauhid atau tidak? Percaya. Adakah tertulis secara eksplisit kata tauhid di dalam Al-Quran? Oh, kalau tauhid kan itu masing-masing dari aku dari Yesus. Enggak, saya tanya secara seperti yang kau tanyakan tadi, ya. Saya jawab, keimanan kami ada 3, Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Ya kan? Sekarang itu saya pribadi ya. Di dalam Kristen ya. Saya percaya 3 tungku ya. Makanya saya tanya kamu. Kamu percaya tauhid, ketika kamu percaya kepada tauhid, ya, tauhid itu ada macam-macam.
uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Betul? Saya nggak tahu dari tauhid ini kamu tauhid yang mana. Karena ketiga tauhid itu berbeda-beda. Ya. Sekarang yang saya tanyakan, adakah secara eksplisit di dalam Al-Quran tertulis kata tauhid? Surah berapa? Quran surah berapa? Kalau ada saya mualaf sekarang. Ya. Jujur aja. Berarti saya cuma nanya gini, ada nggak di Alkitab? Enggak, jawab dulu, kan saya sudah jawab yang tadi. Sekarang jawab giliran kamu. Mana ada saya mau jawab. Ya tinggal kamu jawab, giliran kamu jawab. Sama Bang. Makanya Pak Muklis, dengar baik-baik. Pelajari iman kau baik-baik. Jangan sibuk dengan iman orang. Biar Indonesia ini damai. Pelajari iman kamu baik-baik. Imanmu saja kamu tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kamu sibuk bertanya iman orang. Pelajari iman kamu. Belajar iman kamu dengan baik. Itu pesan saya buat kamu. Ya, paham? Dari awalnya abang nanya, Bapak mau nanya. Ya udah, belajar iman kamu. Kamu aja nggak bisa mempertanggungjawabkan iman kamu. Ya, kamu nggak bisa pertanggungjawabkan iman kamu. Bingung ditanya. Udah, jelas kan? Boleh saya tanya lagi? Yang tadi saya tanya kamu belum jawab kan? Ada nggak di dalam Al-Quran secara eksplisit? Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Tauhid itu Bang. Enggak, saya tanya ada atau tidak? Tidak ada. Ya udah selesai, Lalu kenapa kau beriman kepada tauhid sementara di Al-Quran gak ada tauhid? Kan dasarnya juga dari Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran dasarnya Al-Quran, ya kan? Di dalam Al-Quran ada kata tauhid gak? Tauhid itu untuk lebih memperjelas, lebih untuk. Sekarang apakah Allah tidak memperjelas kata tauhid di dalam Al-Quran? Ya, terus persamaannya Bang nanya. Saya tanya, apakah Allah tidak secara tegas dan eksplisit mengenakan kata tauhid dalam Al-Quran? Sehingga kau percaya dan beriman kepada tauhid itu, kau tahu dari mana? Sementara di Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Lalu kau tahu dari mana? Itu pertama. Kedua, ya, saya yakin udah nggak ada. Kamu renungkan, kenapa saya bisa percaya kepada tauhid sementara Al-Quran nggak tulis kata tauhid? Itu pertama. Kedua, tititmu dipotong itu ketika kau melakukan sunat, kata sunat saja tidak ada dalam Al-Quran. Sekarang kalau Allah tidak memberikan ketegasan, memberikan informasi secara eksplisit kenapa tititmu disunat, dipotong, kenapa kamu disunat? Padahal di Al-Quran gak ada kata sunat loh. Di sunat itu kan sunnah, Bang. Sunat dengan sunnah itu beda. Di sunat itu sunnah, dengerin saya ngomong. Coba. Sunnah itu sunnah. Satu, kita menghindari dari penyakit. Kalau nggak disunat, kita masih kelihatan kuncupnya. Disitulah sarang penyakit akan mewabah. Kagak, aman-aman aja. Banyak orang Kristen yang gak disunat aman. Nggak ada kena penyakit, hidup panjang. Ya kan tadi Bang, yang berbahaya itu adalah ketika kau tidak melakukan sunat hati, Bang. Jadi kalian itu hanya melihat Taurat itu, sunat ini kan Taurat, Bang. Saya kasih kau pemahaman nih. Sunat itu kan Taurat, Bang. Taurat itu melihat sesuatu yang tidak nampak, ya. Taurat itu melihat sesuatu yang nampak, ya. Tetapi yang di dalam hati ini tidak kalian perhatikan. Kalian masuk ke dalam gedung ibadah, kalian buka sendal supaya gedungnya tidak kotor. Tetapi kalian tidak melihat hati kalian paling dalam. Hati saya ini kotor atau tidak? Logika ya. Bukan logika, ini logika dan hati. Orang ngomongnya juga ke gedung. Jadi kalian itu hanya memperhatikan secara apa? Secara fisik, secara apa yang terlihat. Tetapi yang di dalam ini kalian tidak perhatikan. Itulah Taurat. Makanya Yesus bilang apa? Taurat itu adalah siapa yang melakukannya, ya. Dasar dari Taurat itu bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Tetapi dasar dari iman adalah percaya. Itu, Bang.
Sekarang kalau kamu mau mengikuti Taurat ya, kalian bilang itu Tauratnya Nabi Musa. Berarti 10 hukum Taurat dan dari Taurat, Nevim, Ketuvim, ya, seluruh kitab-kitab dalam orang-orang Yahudi harus kalian laksanakan semuanya. Harus kalian laksanakan semuanya. Kalau kalian nggak laksanakan, berarti kalian masuk neraka. Masalahnya teman, ketika contohnya, ya, masalah B2. Ya, B2 ini kan di dalam Taurat itu kan haram. Tetapi bukan cuma B2 haram di dalam Taurat. Onta pun termasuk haram. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang menghalalkan onta itu jadi haram? Menjadi halal? Kenapa onta itu bisa jadi halal? Bakal kencing jadi minum. Kencingnya dicampur dengan susu onta. Lalu diminum kencingnya. Ini kencing hewan, urin hewan loh. Hewan yang secara kosmologi tingkatannya di bawah paling manusia. Lalu kencingnya hewan secara kosmologi paling rendah. Kalian minum kencingnya. Mikir kalian itu. Dagingnya saja diharamkan dalam Taurat. Lah kenapa kalian halalkan kencingnya? Nah itu enggak. Kenapa B2 tahu haram dimakan? Kamu dengar, saya bisa jawab nih. Saya bisa jawab nih. Ya. Kamu dengar baik-baik. B2 gini aja. Ya ini saya jawab nih. Saya bisa jawab. Pertanyaan kamu saya bisa jawab. Yang haram boleh makan apa enggak? Kamu dengar baik-baik ya. Kata nanya Yesus, yang boleh haram makan itu adalah yang keluar ini, lalu keluar masuk ke dalam jamban, itulah yang haram. Yang haram itu adalah ketika hati kamu ini kotor. Itulah yang haram. Ya. Karena apa? B2 dalam Taurat itu diumpamakan dengan apa? Kutuk, dosa, sesuatu yang jijik, menyajiskan. Segala hukum Taurat itu disimbolkan. Belum masuk ke hakikatnya. Dan ketika Yesus Kristus datang, masuk pada hakikatnya. Itu makanya belajar, jangan syariat terus, belajar hakikatnya. Ketika kau belajar syariat terus, saya tanya, air bisa jadi haram atau tidak? Ya tergantung dari alirannya. Air bisa menjadi haram nggak? Air yang kau minum nih, air yang kau minum itu bisa jadi haram nggak? Air yang di mana? Air putih yang kau minum nih, yang kayak gini, kemasan kayak gini, bisa jadi haram nggak? Ya tergantung dari kita ya juga. Bilang bisa jadi haram. Kenapa air putih ini bisa jadi haram? Kalau kau minum ini 10 dos. Makanya Yesus bilang apa? Yesus kami, Tuhan kami bilang apa? Sesuatu yang haram itu ketika kau menikmati, ya, memakannya atau meminumnya secara berlebihan, itulah yang menjadi haram. Ya udah saya jelasin ya tadi juga, makanya saya nanya kenapa babi sudah diharamkan di Taurat, kenapa dimakan gitu aja. Makanya kamu dengar baik-baik, saya mau jelaskan. Kenapa babi itu diharamkan di dalam Taurat? Babi di situ bang, B2 di situ, itu bukan B2 yang lain. B2 itu B2 hutan. Secara latar belakang bang, B2 di zaman orang Yahudi pada saat itu, ya, dia sering pergi ke hutan. Lalu dia makan ya sesajen-sesajen penyembah-penyembah berhala. Lalu dia makan sesajen-sesajen para penyembah berhala itu. Itu pertama. Itu menjadi najis. Dua yang di kota itu lain lagi. Dengar baik-baik, beda. Makanya Alkitab di situ bukan B2, di situ menggunakan kata swine. Beda bang. Makanya gunakan bahasa itu dengan baik Alkitab itu. Sama. Kedua, secara latar belakang bang. Dengar baik-baik. Secara latar belakang. Kenapa B2 itu haram? Karena B2 pada saat itu dikatakan kutuk. Jadi dia makan pertanian-pertanian orang Yahudi, orang Israel pada saat itu. Lalu, saking kesalnya orang Yahudi, mereka mengutuk B2 itu. Sehingga B2 itu kelakuan seperti B2. Kelakuan seperti B2. Karena B2 itu, secara latar belakang. Ketiga, pada zaman itu, ya, cara untuk memasak B2 itu betul-betul kurang higienis. Sekarang kau bilang ada cacing pita dan lain-lain. Dimasak dengan suhu berapa derajat Celcius, cacing pitanya mati semua. Jadi makanan yang enak. Jadi haram nggak? Nggak jadi haram, halal. Karena apa? Higienis. Sekarang saya sudah menjawab itu bang. Ya, sekarang saya sudah jawab itu ya. Pertanyaan saya,
Kalau di dalam Taurat bukan cuma B2 yang diharamkan, onta pun termasuk diharamkan. Kenapa Muhammad menghalalkan, Al-Quran menghalalkan onta lalu kencingnya diminum? Silakan jawab. Saya sudah jawab menurut versi Kristen ya. Silakan menurut kamu, silakan. Itu mah versi Kristen juga logika. Ya, Udah jawab. Kenapa dijawab? Apakah kencing onta itu bisa menyembuhkan penyakit? Silakan. Sehingga Muhammad itu memberikan sebuah pemberitahuan, silakan. Onta halal. Halal. Kencingnya halal gak? Ntar dulu, jangan dipotong-potong kalau ngomong. Onta halal. Kalau babi haram, anjing haram. Onta apa? Onta dalam Taurat itu haram, Bang. Ya kalau menurut lo, kalau menurut gua enggak. Lah sekarang masalahnya kalian ikut Mila Ibrahim gak? Ya kalau menurut Kalian ikut Taurat gak? Kalian ikut Taurat Musa gak? Taurat itu kitab siapa? Taurat itu kitab apa? Kitab Yahudi kan? Lah ya, kalau saya apa? Kok kamu kitab Yahudi kan? Kok kamu bingung dengan Tauratnya Nabi Musa? Apa jangan-jangan Musa bukan nabimu? Nabi Musa itu Jangan-jangan Musa ini bukan nabimu, makanya kamu ini gak tahu dengan kitabnya Nabi Musa. Dengerin dulu. Nah, udah Nabi makanya. Isa menurunkan Taurat. Nabi Isa menurunkan Injil. Isa tidak pernah turunkan Injil. Injil Menurut yang saya, mana? jangan dipotong dulu. Oke, kita bahas itu ya, silakan. Ya kan menurut agama saya gimana sih? Ya, Ngomong silakan, dulu, silakan, kalau silakan, dengerin, silakan, bagian kamu silakan. jangan dengerin. Silakan. Nah, iya. Dari awal, unta itu menurut saya halal. Jika air kencingnya bisa diminum, itu secara mudarat. Tahu nggak mudarat? Manfaat. Mudarat apabila mana sudah tidak ada obat lagi untuk menyembuhkan orang tersebut, itu bisa dihalalkan. Dihalalkan. Daging babi pun bisa dimakan. Jika kita mudarat dalam keadaan suatu di hutan, sudah tidak ada makanan untuk kita layak, ada seekor babi boleh kita sembelih, itu bisa. Nah, Itu namanya mudarat. udah Bang? Itu namanya mudarat. Udah Bang? Udah. Bang, menurut Abang, kencing onta itu ada faktor bagus gak? Ada faktor secara kesehatan gak? Setiap kotoran sudah tidak ada benernya, pasti ada penyakitnya. Lalu ketika Muhammad menyuruh orang-orang pada saat itu untuk mencium meminum kencing onta, alasannya apa? Nah itu dibuatkan sebuah obat. Obat. Bagaimana cara Muhammad merakit obat itu? Itu tidak Sehingga kencing onta itu dijadikan obat. Bagaimana caranya Muhammad merakit obat itu? Nih. Kencing unta itu diminum setelah tidak ada obat. Setelah tidak ada obat, memangnya kencing onta itu obat? Nah, kalau mudarat, emang udah jalannya sembuhnya sama kencing onta? Hah? Kata siapa? Daging babi itu bisa dimakan. Pertanyaan saya gini Bang. Pertanyaan gini. Sudah berapa orangkah yang sudah disembuhkan gara-gara kencing onta? Waduh, itu mah waktu zaman Nabi saya belum pernah sebenarnya saya. Mungkin banyak juga. Bang, menurut penelitian dari WHO, ya, nih Bang ya, menurut penelitian dari WHO, sejaman-jamannya manusia hidup, kencing unta itu tidak pernah ya memberikan manfaat untuk penyakit. Mau saya buktikan? Kan saya teh udah bilang Bang, udah jangan dibahas lagi. Nih. Kamu dengar baik-baik. Jadi saya heran dengan nabimu. Kamu dengar baik-baik. Saya merasa heran dengan nabimu, ya. Ketika nabimu memberikan solusi kencing onta, saya tidak tahu alasannya apa. Sementara Bang, ya, kencing onta itu bukanlah sebuah solusi atas penyakit Bang nih. Perhatikan di sini Bang, nih data nih.
Ini langsung dari penelitian resmi dari World Health Organization ya. Kalian itu jangan mau dibohongi. Nih bang, latar belakangnya bang, dengar baik-baik. Ya, ini nih ya. Ya, penggunaan urin tidak bermanfaat bagi pasien apapun. Bahkan bang, lihat ini bang ya, hasilnya. Semua pasien menjalani pemeriksaan radiologi sebelum dan sesudah pengobatan dengan urin bebas. Semua pasien menggunakan kombinasi urin unta nih, udah kombinasi bang. Dan susu unta, dan pengobatan berlangsung dan beberapa hari hingga 6 bulan. Mereka mengkonsumsi rata-rata 60 mili urin per susu per hari. Tidak ada manfaat klinis yang diamati setelah pengobatan. Pasien malah penderita brucellosis. 11 pasien berubah pikiran dan menerima pengobatan yang normal-normal, konvensional aja. Sementara 7 pasiennya lemah lalu tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Latar belakangnya ini apa bang? Latar belakangnya apa? Pengobatan komplementer dan alternatif banyak digunakan di Arab Saudi bang. Lagi-lagi solusi ini dari Arab Saudi. Ini WHO yang ngomong loh, ya, mengatakan bahwa urin itu adalah bisa mengobat. Ini dari lagi-lagi ini biangnya dari Arab nih. Bahwa kencing onta itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang sering kali, lihat ini kata WHO. Lihat ini, kamu kena pelanggaran. Yang sering kali didukung oleh keyakinan agama. Lihat ini. Wah, kalian ini kena ngeprank. Ya bang ya, kamu kena pelanggaran, turun dulu. Udah puas kan? Jelas tuh. Itu WHO yang ngomong bahwa urin unta itu sering dikaitkan dengan sebuah keyakinan agama, bisa menyembuhkan penyakit. Tahu-taunya ketika diuji coba metong orangnya. Siapa yang kasih saran itu loh? Sok tahu kali pun dia merasa bahwa urin unta bisa menyembuhkan penyakit. Coba teman-teman typing dulu di bawah, siapa yang sarankan itu? Ya. Halo, selamat pagi, Kristen atau bukan? Islam. Silakan buka kameranya.